Saudara, saya lanjut cerita saya nggak lama-lama cerita ini. Saya nggak lama-lama mau bahas. Intinya biar kamu punya ikatan cinta sama wali. Karena di luar sana banyak orang, ada yang ngaku wali, ada yang ngaku bisa tembus pandang. Hati-hati. La taghtar, kata Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. La taghtar. Jangan kamu tertipu dengan orang yang fil ma' wa yatiru fil hawa, berjalan di atas air, terbang di atas awan. Oh ini wali bisa terbang di awan. Oh ini wali jalan di atas air. Jangan tertipu. Faziluhu bimizani syariah. Timbang dulu dengan timbangan syariah. Sholat gak dia? Puasa gak dia? Tahajud gak dia? Udah ninggalkan yang diharamkan Allah nggak dia? Udah melakukan apa yang diperintahkan Allah nggak? Oh ini taat ibadah, Bib. Maka saksikanlah dia termasuk wali Allah. Tapi kalau ada orang nggak sholat, ada orang mabuk, ada orang maksiat, ada orang judi, ada orang suka main slot, kamu bilang wali, bukan wali, itu namanya setan. Betul? Jelas? Jelas kan? Jelas kan? Habib, di kampung saya ada wali. Sholat nggak? Nggak sholat. Setan. Betul? Habib, di kampung saya ada orang bisa baca hati orang. Sholat nggak? Sholat, Bib. Baca Quran. Hafal Quran, Bib. Suka sodako. Suka, Bib. Cinta nggak dengan habaib? Cinta, Bib. Cinta nggak dengan ulama? Cinta, Bib. Maka ketahuilah dia wali Allah. Dia wali Allah. Bisa bedakan? Bisa bedakan? Mana wali, mana setan? Bisa? Nanti ketemu. Saya bisa ngobatin. Ini zaman sekarang heboh ngobatin ya. Ngobatin. Ini alam gaib. Ini alam. Saya kalau bukan wali yang ngomong saya percaya. Mau dipakai imamah, mau dia jenggotnya panjang. Segini dia udah. Betul? Hati-hati. Hati-hati. Makanya penting datang ke kajian ulama agar kita tahu agar tahu kita hukum is. Saya mau nanya, nipu orang dosa nggak? Dosa nggak? Bohongin orang dosa nggak? Dosa nggak? Boleh, hukumnya dosa. Makanya wali tadi orang nih bedain, ada karomah, ada istidraj. Pahamnya? Ada karomah, ada istidraj. Apa itu karamat? Karamat itu kelebihan, kemuliaan, keutamaan yang dilakukan oleh seseorang di luar kemampuan orang biasa yang Allah berikan atas sebab ibadah. Itu keramat. Seperti Habib luar Batang, ketika mau dikuburin, dia di kerenda, mayatnya nggak ada di rumahnya. Kenapa dikuburin? Begitu terus. Habib kiai zaman dulu keramatnya banyak. Dulu keramat ditampakkan supaya apa? Meyakinkan orang. Dulu kan kita ini bukan orang muslim. Setelah masuk ulama-ulama dari Yaman menyebarkan Islam untuk meyakinkan mereka, dibantu dengan keramat. Sunan Ampel, para sunan-sunan yang lain, Habib Kuncung, Habib Syekhan, Habib Ja'far bin Syekhan Segaf, Pasuruan, semua ulama Allah kasih keramat. Kalau Nabi namanya mu'jizat. Hal yang dilakukan di luar batas akal manusia itu keramat. Tapi sebab ibadah beda dengan istidraj. Apa namanya? Biar kamu tahu, pulang tuan promo. Pulang harus dapat ilmu. Ada keramat, ada Apa itu istidraj? Habib, istidraj itu adalah musibah
adalah ancaman, adalah siksaan yang dibungkus dengan kenikmatan. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan pertolongannya. Mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusannya, tercapai segala cita-citanya, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, banyak rezeki yang halal dan barokah. Yang punya hutang, mudah-mudahan segera dilunaskan hutang-hutangnya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya segera dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan dari penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga penyakitnya bisa menjadi penghapus dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan meluruskan tentang ceramah Habib Raihan ya, yang dituduhkan membahas atau dikira atau disangka membicarakan tentang Gus Samsuddin, teman-teman ya, yaitu pada ceramah yang sudah kita lihat bersama di awal video ini ya. Di sini ada dua kemungkinan, teman-teman ya, makanya saya ingin meluruskan. Kemungkinan yang pertama, memang benar Habib Raihan itu membicarakan atau menyinggung Gus Samsuddin, teman-teman. Itu kemungkinan yang pertama. Boleh jadi memang benar-benar beliau menyinggung Gus Samsuddin. Nah, di sini akan saya jelaskan dengan jelas, dengan gamblang ya, bahwa kalau memang itu betul Habib Raihan membicarakan atau menyinggung Gus Samsuddin, maka itu salah besar, teman-teman ya. Karena memang Gus Samsuddin, beliau adalah orang yang ahli ibadah, teman-teman, dan sangat mencintai para ulama dan juga para habaib, teman-teman ya. Itu sudah jelas, bisa dilihat video berikut ini ya, setelah video ini. Nah, nanti akan saya jelaskan di belakangnya. Di bagian video ini akan saya tampilkan video yang lainnya tentang beliau ya, tentang beliau yang sangat mencintai para ulama dan sangat takzim luar biasa, teman-teman ya. Jadi di sini hanya kemungkinan yang pertama, memang membicarakan tentang beliau. Itu kalau beliau tidak mengetahui tentang Gus Samsuddin. Akan tetapi kemungkinan yang kedua hanyalah tuduhan para jamaah. Karena yang di situ kita dengar bahwa yang membicarakan atau menyebutkan Gus Samsuddin secara langsung adalah para jamaahnya. Gus Samsuddin gitu ya. Jadi kalau memang yang benar adalah kemungkinan kedua, maka di sini Habib Raihan tidak bersalah sedikit pun, teman-teman ya. Karena yang menuduh secara langsung adalah jamaahnya. Walaupun ada kemungkinan yang pertama Habib Raihan memang menyinggung beliau, itu pun kalau Habib Raihan tidak mengetahui
tentang Gus Samsudin, teman-teman. Dan kalaupun tidak mengetahui, misalnya seorang ahli ceramah, seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib pun harus tabayun. Jangan hanya menganjurkan orang lain tabayun, akan tetapi dirinya sendiri tidak mau tabayun. Itu namanya tuduhan, ya, tuduhan yang akan menjadi fitnah, teman-teman, ya. Jadi di sini bisa kita lihat apakah ini benar sesuai judul video yang disebarluaskan, yaitu kalau nggak salah ya, muhibbin atau habibana, nggak salah. Jadi yang saya temukan ini ada di dalam 2 channel, teman-teman. Itu yang saya ketahui, dan saya duga kuat bahwa 2 channel ini adalah miliknya satu orang, teman-teman, ya. Dan di dalam judul video tersebut adalah menuduhkan atau meletakkan video tersebut bahwa ceramah Habib Raihan tersebut adalah menegur atau mengkritik Gus Samsudin. Jadi boleh jadi yang salah adalah yang mengupload video ini, teman-teman, ya. Atau memang tiga-tiganya salah, teman-teman, ya. Yaitu Habib Raihan sendiri memang sengaja menyinggung Gus Samsudin. Yang kedua, yang sudah pasti salah, yang kedua adalah jamaahnya. Karena jamaahnya sendiri yang mengatakan Gus Samsudin begitu, teman-teman. Yang ketiga adalah yang mengupload video yang menunjukkan ceramah Habib Raihan kepada Gus Samsudin, teman-teman, ya. Ini yang dua sudah pasti salah. Sedangkan Habib Raihan sendiri belum tentu salah, teman-teman, ya. Karena beliau tidak menyebutkan seseorang, ya, tidak menyebutkan langsung seseorang, dan beliau menjelaskan secara detail, ya, tanpa menyebutkan seseorang. Di dalam video tersebut menyebutkan bahwa walaupun orang itu berjenggot, walaupun orang itu bersorban, akan tetapi di situ ada pengecualiannya. Kalau tidak beribadah, kalau tidak mencintai ulama, kalau tidak mencintai para habaib, kan begitu di situ. Jadi itu adalah pengecualiannya. Artinya di situ menyangkal tuduhannya sendiri kepada Gus Samsudin, kalau itu memang dikhususkan untuk Gus Samsudin. Akan tetapi saya tidak saya tidak mengira seperti itu, teman-teman. Jadi ini hanya kemungkinan, ya. Jadi hanya kemungkinan, dan saya tidak menuduhkan kepada beliau. Saya tidak menuduh Habib Raihan seperti yang dituduhkan oleh para jamaahnya ketika beliau sedang ceramah Gus Samsudin seperti itu, teman-teman, ya. Jadi di sini belum tentu beliau adalah menuduh atau menyinggung Gus Samsudin, teman-teman, ya. Akan tetapi oleh jamaahnya sendiri yang kemungkinan besar termasuk yang mengupload videonya tersebut adalah pendengarnya atau jamaahnya, teman-teman, yang menuduhkan secara langsung bahwa perkataan beliau adalah ditujukan kepada Gus Samsudin, teman-teman, ya. Nah, sedangkan persyaratan beliau tidak percaya, persyaratan beliau Habib Raihan tidak percaya itu jika seseorang tersebut bukan ahli ibadah, seorang tersebut tidak mencintai ulama, seorang tersebut tidak mencintai habaib. Nah, jadi di sini sudah jelas, teman-teman, ya, bahwa perkataan beliau bukan ditujukan kepada Gus Samsudin. Untuk mengetahui lebih lengkapnya tentang beliau Gus Samsudin, silahkan lihat video setelah ini, teman-teman, ya. Jadi bisa kita nilai apakah beliau seorang yang mencintai ulama, beliau seorang yang mencintai habaib, beliau seorang ahli ibadah atau bukan, teman-teman, ya. Jadi kita jangan mudah-mudahnya menuduh orang lain itu seperti yang kita sangka, seperti yang kita kira. Makanya kita dibutuhkan mengaji, kita dibutuhkan belajar ilmu agama supaya kita tidak salah. Karena ketika kita salah meletakkan sesuatu atau menuduhkan sesuatu yang tidak baik kepada seorang lain,
kepada orang lain, maka kejahatan atau keburukan tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri. Sudah jelas ya? Paling tidak teman-teman, amalan kita, kebaikan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita bisa menjadi orang yang muflis atau orang yang bangkrut di akhirat kelak teman-teman, walaupun kita mempunyai banyak amal. Makanya kita tidak boleh mudah menuduh seorang, tidak boleh mudah meletakkan sesuatu yang tidak baik kepada seorang, tidak boleh dengan mudah kita menyandangkan kelakuan buruk kepada seorang teman-teman. Makanya kita itu harus tabayun. Di dalam agama kita diwajibkan, yang namanya tabayun itu diwajibkan teman-teman ya, diwajibkan, atau minimal kita disunahkan supaya tidak ada perselisihan, supaya tidak ada salah sangka di dalam diri kita, karena kita adalah bersaudara. Makanya kita harus saling memperbaiki teman-teman, bukan menuruti hawa nafsu teman-teman ya. Itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjelaskan. Mudah-mudahan video ini bisa menghapus tuduhan terhadap Habib Raihan, bahwa Habib Raihan telah menyindir Gus Samsudin teman-teman ya. Sudah jelas ya. Nah, silahkan saksikan video berikut ini. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini masih duriah ya, masih duriah baginda Rasulullah. Masya Allah. Paling asma namanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Masya Allah, barakallah. Alim dulu saya, minta barokahnya dulu. Barakallah, alhamdulillah. Kullul qulubi ilal habibi tamil. بروحنا يا
Marani bid'ah Maulid Nabi iku arane alirane wong Wahabi krono ra paham lan ora ngerti kanggo mahabbah marang Kanjeng Nabi kanggo mahabbah marang Kanjeng Nabi ngarani syirik ziarah wali iku arane alirane wong Wahabi krono ra paham lan ora ngerti kanggo mahabbah marang para wali kanggo mahabbah marang para ini syirik ziarah wali kurang aja. Kalau berani mensyirik-syirikan wali Songo tempat syirik silakan gembur wali-wali. Nah, kalau berani negak mati dulu ya. Muka-muka orang Islam itu masuk ke hidayah Allah ya. Ya cukup. Iya Hamduddin sing kene diviral iki. Wis masuk lho. Sampun. Menalil ke wong mati walirane ngarani fitnah dan wong mati. Ngarani fitnah nali wong mati ku Wahabi. Ngarani syirik dia wali ku wong Wahabi. Terus ngarani fitnah Maulid Nabi ku aliran Wahabi. Kurang ajar wong Wahabi. Berbahaya. Tiada bandingan orang-orang Indonesia terutama Nusantara yang terahnya ada raja Pajajaran, terahnya darah dari Brawijaya yang bergabung lewat kodratnya Allah keturunan Rasul. Paham ya? Sampai nena ya.